Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amalia dari kelas PGSD 5A dengan NIM 1054011011015, kelompok 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai pernikahan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dan menjalankan kewajiban kita sebagaimana yang mestinya, yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, seorang mahasiswa, seorang teman, sahabat, seorang dosen, dan sebagainya. Salawat beserta salam kita persembahkan untuk Nabi penghulu alam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir yang Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Malik Wello, Magister Sosial Islam, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Ceramah singkat yang akan saya bawakan berjudul Pernikahan Dini. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dini itu adalah hubungan yang mengikat antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, dengan hukum atau status sosial dan mendapat pengakuan dari negara. Pernikahan dini itu dilakukan oleh seseorang dengan umur yang relatif muda, yaitu di bawah 20 tahun. Dalam perspektif fikih, tidak ditemukan ayat menyatakan usia yang diperbolehkan untuk menikah, seperti halnya Rasulullah SAW yang menikahi Aisyah radhiyallahu anhu yang masih berusia belia, dan ini tercantum dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW menikahinya pada umur masih belia, yaitu 6 tahun, dan Nabi menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun, dan beliau tinggal bersama pada usia 9 tahun. Pada zaman Rasulullah SAW, orang tua menikahi anak perempuan yang masih belia itu bukanlah menjadi suatu persoalan yang besar, seperti halnya Rasulullah SAW yang menikahi seorang anak yang masih belia, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, serta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan anaknya yang masih belia, yaitu Hafsah, yang sebaya dengan Aisyah untuk dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Salah satu penyebab pernikahan ini bisa terjadi karena khawatir anak perempuannya terlantar dan diperkosa akibat perang antar suku. Dengan mengawinkan mereka sejak kecil, maka akan bertambah perlindungan atas mereka dari suami dan suku suaminya. Namun, hal seperti ini tidak berlaku pada zaman modern kita sekarang, yang tentram dan tidak ada perang antar suku yang berlangsung pada zaman Rasulullah, yang membahayakan nasib anak perempuan yang masih belia. Jadi, jika kita semua beranggapan menikahi anak perempuan yang masih belia sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi dengan menikahi Aisyah yang masih belia, itu adalah salah. Karena zaman kita sekarang jelas sangat berbeda dengan zaman Rasulullah, di mana zaman sekarang telah ada Komnas HAM dan perlindungan anak. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang penyebab dilakukan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, pendidikan orang tua, adat istiadat, kehamilan di luar nikah, dan sebagainya. Dari segi kesehatan, pernikahan yang dilakukan pada usia muda, yaitu di bawah 20 tahun, juga memiliki dampak negatif pada kesehatan, yaitu gangguan psikologi anak, resiko komplikasi dalam kehamilan, bersalin, dan nifas yang berujung pada kematian ibu dan bayi. Kaum muslimin dan muslimah sekalian, sekian ceramah singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suci Istiqamah dengan NIM 1054011011219, kelas PGSD 5A, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat atas Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang pernikahan. Sesungguhnya pernikahan dapat menjadi penolong bagi agamamu dan bisa pula menjadi penghancur musuh-musuh Allah. Pernikahan merupakan jalan yang sempurna untuk memperbanyak keturunan dan menjadi kebanggaan Rasulullah di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya. Allah berfirman yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Rasulullah juga bersabda yang artinya, wahai kaulah muda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah, hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum sanggup, sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng pelindung syahwat baginya. Allah dan Rasulullah memperingatkan para umatnya yang telah siap dan mampu untuk menunaikan ibadah pernikahan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, seruan untuk menikah tersebut memang ditunjukkan untuk kaula muda yang umumnya memiliki hasrat kuat dan untuk menikah. Menikah juga termasuk sunnah para nabi dan rasul. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surah Al-A'raf ayat 38. Dari ayat tersebut kita perlu introspeksi diri bahwa sudah selayaknya umat muslim yang masih lajang untuk segera menikah. Hal ini sesuai dengan sunnah para nabi dan rasul yang perlu kita teladani segala kebaikannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, bergegaslah kamu menikah untuk menyucikan dirimu, maka kamu akan terhindar dari fitnah yang dapat menyakitimu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang ceramah pernikahan yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.